Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM S1S12100 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan Python function, di mana materi Python function itu berada di W3 School. Langsung saja kita membuka W3 School-nya. Nah, Python function. Terlebih dahulu kita translate ke bahasa Indonesia, yang artinya itu fungsi Python. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Anda dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Untuk membuat fungsi dalam Python, suatu fungsi itu didefinisikan menggunakan kata kunci. Contohnya seperti ini. Untuk memanggil suatu fungsi, kita di sini menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Contoh programnya seperti ini. Kita implementasikan di Visual Studio Code. Langsung saja kita run untuk melihat hasil output. Hasil outputnya adalah hello from a function. Di sini dalam program ini kita mendefinisikan fungsi myFunction dengan menggunakan kata kunci def. Di dalamnya terdapat perintah print hello from a function yang akan dijalankan saat fungsi dipanggil dengan myFunction. Fungsi ini tidak memiliki parameter, jadi saat kita memanggilnya, teks hello from a function akan ditampilkan di layar. Nah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda juga dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut, memiliki fungsi dengan satu argumen fname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Kita run untuk melihat hasil output. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, di sini kode yang kita berikan itu mendefinisikan sebuah fungsi myFunction yang memiliki satu parameter fname dan mencetak teks dengan menggabungkan nilai parameter fname dengan refness. Kemudian di sini kita memanggil fungsi ini 3 kali dengan berbagai argumen, yaitu Emil, Tobias, dan lain-lain. Nah, sebagai hasilnya, teks dengan nama lengkap yang berbeda akan ditampilkan di layar sesuai dengan argumen yang kita berikan. Maka hasil outputnya sesuai dengan argumen yang kita berikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi dari
perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, maka kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen juga, tidak lebih maupun tidak kurang. Nah, fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen. Kita copy. Kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Emil Pepsnes. Nah, di sini mendefinisikan sebuah fungsi myFunction yang memerlukan 2 argumen, yaitu fname nama depan dan iname nama belakang. Nah, fungsi ini dirancang untuk menggabungkan kedua nama tersebut dan mencetak hasilnya dengan spasi di antaranya. Namun, saat ini kita memanggil fungsi myFunction dengan hanya 1 argumen, yaitu Emil. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, jumlah argumen secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan argumen, kita juga harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih maupun tidak kurang. Nah, contoh programnya seperti ini, kita copy saja. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Ganti kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, maka hasil outputnya di sini error. Nah, di sini kita mau mendefinisikan sebuah fungsi myFunction yang memerlukan 2 argumen, yaitu fname nama depan dan ename itu nama belakang. Nah, fungsi ini dirancang untuk menggabungkan kedua nama tersebut dan mencetak hasilnya dengan spasi di antaranya. Namun, saat kita memanggil fungsi myFunction dengan hanya 1 argumen, yaitu Emil, dan kita tidak memberikan nilai belakang atau ename, ini mengakibatkan kesalahan karena fungsi myFunction memerlukan 2 argumen sesuai dengan definisinya. Nah, Python akan menghasilkan pesan kesalahan type error karena argumen yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka,
tampilan outputnya seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Argumen sewenang-wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, Anda tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai contoh programnya. Seperti jika jumlah argumen tidak diketahui, kita akan tambahkan A bintang sebelum nama parameter. Contoh programnya ini. Kita untuk menampilkan hasil outputnya. Maka tampilan outputnya adalah the youngest child as Linus. Nah, kode tersebut mendefinisikan fungsi myFunction yang menerima sejumlah argumen dinyatakan dengan bintang kids dan mencetak pesan menyatakan bahwa anak yang termuda adalah anak yang berada di urutan ketiga, yaitu Linus. Nah, ketika kita memanggil fungsi dengan argumen Emil, Tobias, dan Linus, hasil cetakan akan menjadi the younger child is Linus. Maka outputnya adalah seperti itu, yaitu Linus. Artinya adalah Linus adalah anak yang berada di urutan ketiga dalam daftar argumen yang kita berikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Argumen kata kunci. Nah, kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key atau value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Baik. There, my function. Sini kita tambahkan there. There, my function. Kita untuk menampilkan hasil outputnya. Hasil outputnya saran ulang. Maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Kita lihat. The youngest child as Linus. Kembali. The youngest child is baik, kita run ulang. Di sini apa ya kesalahannya?
kita mencoba mengkopinya karena programnya berjalan. Cara untuk menampilkan hasil output. Nah, tampilannya adalah the youngest child is Linus. Nah, kode tersebut mendefinisikan sebuah fungsi myFunction yang memiliki 3 parameter, child3, child2, dan child1. Fungsi ini mencetak pesan menyatakan bahwa anak yang termuda adalah child3, yaitu Linus. Nah, saat kita memanggil fungsi myFunction dengan menggunakan argumen kata kunci keyword arguments yang sesuai dengan nama parameter seperti ini, maka tampilan kodenya akan mencetak the youngest child is Linus. Kita lanjut ke program selanjutnya. Argumen kata kunci sewenang-wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan dalam fungsi kita, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda ganda sebelum nama parameter. Function. Jika kita implementasikan Visual Studio Code ke myFunction, kita run untuk melihat hasil output. Nah, tampilan outputnya adalah his last name is Tresnes. Kita lihat ke Witri School apakah sama dengan. Nah, pernyataan di hasil output Witri School dan Visual Studio Code sama. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nilai parameter bawaan. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, contoh programnya seperti ini. Kita code. Yuk kita run untuk melihat hasil output. Nah, maka Norway akan dicetak dalam item ini karena kita memanggil fungsi tanpa argumen.
Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nilai default itu Norway. Kita ke materi selanjutnya. Melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Nah, contoh programnya seperti ini. Saran untuk menampilkan hasil output. Saran untuk menampilkan apa di sini yang salah ya? Padahal di sini sudah sama. Kita hapus kembali. Lalu kita mencoba mengcopy. Kita run untuk melihat hasil outputnya lagi. Maka hasil output yang kita adalah apple, banana, dan cherry. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan nilai, kita menggunakan fungsi return atau pernyataan. Nah, contoh programnya adalah seperti ini.
Ciptaran untuk menampilkan hasil output. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti ini, yaitu 15, 25, dan 45. Nah, kode yang kita berikan itu mendefinisikan sebuah fungsi myFunction yang memiliki satu parameter x. Nah, fungsi ini melakukan operasi perkalian dengan variabel x dan mengembalikan hasil perkaliannya, yaitu 5 bintang variabel x. Nah, kemudian kita memanggil fungsi myFunction dengan berbagai nilai sebagai argumen dan mencetak hasilnya, misalnya yaitu 5. Nah, 5 kali 3 yaitu 15, 5 kali 5 yaitu 25, sedangkan 5 kali 9 yaitu 45. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Pernyataan rules. Fungsi definisi tidak boleh kosong, tapi jika karena alasan tertentu kita memiliki function definisi tanpa konten, kita masukkan class pernyataan untuk menghindari kesalahan. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengulangan. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang kita tentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Artinya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Nah, pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun, jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini, tree recursion adalah fungsi yang telah didefinisikan untuk memanggil dirinya sendiri, yaitu recurse. Nah, kami menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang -1 setiap kali kami melakukan pengulangan. Rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu kondisinya 0. Bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Nah, cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasi. Jadi, contoh programnya adalah seperti ini. Nah, tampilan outputnya adalah recursion example result 1, 3, output yang ditampilkan yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dari saya atau masih ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.